Halo Tolovers. Suzuki merupakan perusahaan manufaktur otomotif asal Jepang yang didirikan di tahun 1909 oleh Michio Suzuki. Ide untuk membangun sebuah mobil yang capable untuk off-road, namun tetap dengan dimensi kompak tercipta di akhir dekade 1960-an. Saat mereka membeli dan mempelajari Serpok Haflinger, sebuah kendaraan off-road dengan ukuran yang mini. Cikal bakal Jimny dimulai di tahun 1970 saat sebuah perusahaan bernama Hope Motor Company merakit model Hope Star On 360 yang awalnya diposisikan sebagai key car di Jepang. Saat Hope Motor dibeli oleh prinsipal Suzuki, model Hope Star kemudian diadaptasi menjadi Jimny generasi pertama dengan kode sasis LJ10 yang ditenagai dengan mesin 359 cc dan penggerak 4 roda. 2 tahun berselang Suzuki meluncurkan facelift dengan perubahan mencakup grill dan mesin yang di-upgrade menggunakan pendingin air, namun dengan kapasitas yang sama. Pengembangan terus dilakukan menyusul minat akan mobil ini yang terus meningkat. Alhasil di tahun 1975 lahirlah Jimny facelift berikutnya yang kini menggunakan mesin baru yang berkapasitas 539 cc. Dan kali ini telah diekspor ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Menariknya di versi ini, Jimny akhirnya mendapat pintu setelah hanya dilengkapi terpal atau tanpa pintu sama sekali di model sebelumnya. Namun tak lama kemudian, PT Indomobil Utama selaku ATPM Suzuki saat itu memutuskan merakit lokal mobil ini dengan beberapa penyesuaian, termasuk mesin 800 cc 4 silinder. Di Indonesia, Jimny generasi ini dikenal dengan panggilan Jimny Jangkrik dengan kode sasis LJ80. Melompat ke tahun 1981, Suzuki memperkenalkan SJ30 sebagai Jimny generasi kedua di Jepang dengan mengusung mesin 550 dan 660 cc. Untuk pasar global, Jimny diberi mesin yang lebih besar yaitu 1000 cc bertenaga 45 PS. Khusus di pasar Indonesia, generasi ini dihadirkan dengan pilihan penggerak 4x2 untuk menghindari pajak tinggi bagi kendaraan 4x4 dan diperkenalkan dengan nama Katana. Disinilah masa keemasan mobil ini di tanah air. Paket komplit bodi kompak, konsumsi BBM irit dan harga terjangkau merupakan racikan sempurna untuk mobil di Indonesia saat itu. Meski dikeluhkan memiliki suspensi sekeras batu, mobil ini nyatanya memiliki life cycle terpanjang dibanding generasi lainnya. Kembali ke tanah air, di tahun 2004 PT Suzuki Indomobil Sales sempat mendatangkan Jimny Caribbean yang memiliki bentuk bak terbuka dengan mesin 1300 cc. Mobil ini didatangkan impor utuh dari Thailand. Sayangnya model ini tak banyak terjual. Jika ditarik mundur ke akhir dekade 90-an, tepatnya di tahun 1998, Jimny di Jepang sebenarnya telah sampai di generasi ketiga. Jauh berbeda dengan sebelumnya, desain generasi ini terlihat dibuat tanpa sudut menyiku, seperti generasi sebelumnya. Hal tersebut menjadikannya sangat modern, namun tetap maskulin. Di generasi ini pula pilihan mesin menjadi 1300 cc injeksi setelah sebelumnya menggunakan teknologi karburator dan dilengkapi 2 pilihan transmisi, yaitu 5 percepatan manual dan 4 percepatan otomatis. Generasi kedua yang berumur panjang di Indonesia nyaris tak sempat memberi ruang generasi ini untuk masuk. Itulah sebabnya Jimny yang akrab dipanggil Jimny White ini sangat sedikit populasinya di tanah air. Nah, tibalah kita di generasi terbaru Jimny yang diluncurkan di tahun 2018. Di negeri asalnya, Jimny generasi ini dijual dengan 2 varian. Yang pertama menggunakan mesin 660 cc untuk memenuhi regulasi kei cair di negara Sakura. Serta varian lainnya yang diberi nama Jimny Sierra yang dibekali mesin K15B berkapasitas 1500 cc bertenaga 102 PS dan dilengkapi penggerak 4x4. Yang dinamai Suzuki All Grip yang dapat memilih rasio 2 high, 4 high, dan 4 low. Selain pada mesin, kedua varian ini juga dibedakan oleh penggunaan over fender. Jimny Keycar tidak dilengkapi aksesoris tersebut karena terbentur regulasi Keycar yang membatasi ukuran mobil.
Di Indonesia, setelah peluncurannya secara global, mobil ini langsung dipamerkan di ajang GIIAS 2018 meskipun belum dijual secara resmi. Karena modelnya yang menarik atau warna yang dipajang saat itu mencolok, harus diakui Jimny kala itu menjadi bintang pameran. Publik otomotif tanah air mesti menunggu setahun setelahnya untuk dapat membeli mobil ini dengan harga mulai dari 315 juta rupiah. Generasi JB74 ini didatangkan langsung dari Jepang secara utuh. Atas membeludaknya permintaan, hingga saat ini Suzuki masih memiliki antrian panjang hingga bertahun-tahun untuk inden Jeep ikonik yang satu ini. Hal tersebut menyebabkan banyaknya spekulan yang mendapat unit lebih dulu dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi. Bahkan saat sedang hype-nya, Jimny yang dijual di showroom mobil bekas yang harganya menyentuh 500 juta rupiah. Kini harganya sudah mulai turun, tapi masih berada di angka 400 juta rupiah ke atas.